kerja, yaitu yang pertama, tidak menyisakan makanan yang saya makan di atas piring. Jadi mengambil makanan secukupnya saja. Kebiasaan tersebut sudah saya lakukan sejak dini dari dulu sampai sekarang dan saya tularkan kepada teman-teman saya, keluarga saya, dan orang-orang di lingkungan saya. Lalu, itu ada Rius, yaitu saya melakukan kampanye untuk mengumpulkan buku-buku bekas dan telah mendapat dukungan dari sekolah. Next. Yang terakhir adalah recycle dengan pembuatan kompos dengan cara mengikuti kampanye yang diadakan Kementerian PU, Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kesehatan. Next. Nah, ini adalah pelaksanaan program kerja saya. Yang pertama mengikuti Sikipas di Aplas pas di Bali. Lalu mengikuti Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia kelima pada tanggal 15 Oktober 2012 lalu. Lalu mengikuti workshop dengan ibu-ibu Sikip dan ibu-ibu DPR. Maaf, ibu Sikipnya kenapa pakai P? Harusnya B ya? Harusnya B, salah ketik. Apa-apa. Lalu mengikuti interview di TV One Media. Lalu juga ada acara pameran perekonomian di JCC. Ada mencakup sanitasinya, jadi saya menjelaskan di anak-anak beberapa di universitas. Lalu juga... Diulang Ilona. Jadi kamu nerangin untuk mahasiswa? Iya. Kamunya anak SMP? Iya. Tepuk tangan dong. Tapi kan kalau sanitasi semua lapisan umur harus melakukannya, jadi harus tetap mengerti. Iya. Lalu juga penyuluhan sanitasi di beberapa SD di Jakarta dan di Bogor. Nah, dalam proses penyuluhan tersebut saya membuat buku cerita mengenai sanitasi. Karena kan biasanya anak-anak SD itu lebih suka mengenai buku cerita yang ada gambar-gambarnya, lebih menarik. Lalu juga mengadakan penyuluhan dan kampanye di kelas SMP 1, 2, dan 3 di sekolah saya. Kampanye pada acara Sumpah Pemuda, berkolaborasi dengan OSIS di sekolah, mengadakan pawai keliling sekolah dan acara bersih-bersih. Lalu menyumbangkan buku-buku bekas ke taman bacaan di Kendari. Memasukkan program ke pelajaran sekolah di pelajaran geografi dan biologi. Saya selipkan bekerja sama dengan gurunya untuk bagaimana sih cara membuat kompos, dan juga anak-anak diajak untuk memikirkan kira-kira kalian tuh punya ide apa untuk sanitasi. Next. Nah, ini fotonya pada saat Hari Cuci Tangan Sedunia bersama Ibu Menteri Kesehatan. Padahal saya juga ada ya Ilona ya. Nah, tapi nggak ada foto saya ya. Baiklah kalau jadi begitu. hostnya. Nggak terlalu penting memang ya. Oh, penting dong. Oh, penting. Nggak ada hostnya nggak jadi itu acara. Lanjutnya. Nah, itu ada saya, Ibu Menteri Kesehatan. ada Ibu Ratna juga. Ada itu. Tuh, ada kan? Dan Duta Iya. Sanitasi dari DIY. Next. Ini lagi narsis bersama, pamerin piagamnya. Next. Iya. Ini perwakilan dari semua ya pasti ya. Iya. Setelah cuci tangan dengan benar. Iya, jadi di Hari Cuci Tangan Sedunia ini dijelaskan bahwa hari cuci tangan tersebut harus menggunakan sabun dan dengan cara yang benar. Karena kalau misalnya kita tidak pakai sabun, cuma air doang, itu sama aja nggak efektif. Nggak bisa membersihkan tangan secara total. Next. Nah, ini di saat kegiatan Aplas di Bali bersama Bapak Menteri PU dan beberapa rekan-rekannya. Next. Nah, di acara Aplas di Bali tersebut ada program Sikipas dari Kementerian PU, di mana saya menjelaskan kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum mengenai apa itu Sikipas. Jadi Pak Menterinya belum ngerti, kamu yang menerangkan. Sebetulnya, jadi diperkenalkan karena Sikipas ini terobosan baru. Oh. Jadi diperkenalkan kepada Bapak. Padahal saya cuma mancing loh, saya pengen tahu aja Ilona jawabnya apa. Cari jawaban yang paling aman ya Ilona ya. Iya, ayo lanjut. Benar begitu. Next. Nah, ini workshop bersama ibu-ibu Sikip dan ibu-ibu DPR. Iya, Benar. Ya, ini benar. Nah, ini pas acara talk show Coffee Break di TV One bersama Ibu Menteri Kesehatan. Jadi dalam acara ada talk show itu di media-media yang bisa dilihat di setiap lapisan masyarakat, itu menurut saya bisa lebih, oh orang-orang tuh jadi mengerti mengenai apa itu sanitasi. Karena kan nggak mungkin kita datengin satu-satu orang. Kalau melalui media, contohnya televisi, itu orang-orang lebih dapat mudah mendapatkan infonya. Next.
Ya, ini bersama Ibu Menteri Kesehatan. Ya. Next. Nah, pertanyaannya kamu bergaulnya sama menteri-menteri terus, kapan main sama teman-teman kamu, Ilona? Dari tadi fotonya sama menteri terus, Ilona. Membagi waktu, tapi kadang-kadang juga sebetulnya masih jadi anak SMP itu masih kadang sulit juga membagi waktunya. Tapi seruan main sama menteri apa seruan main sama anak SMP? Beda ya serunya. Oh, beda loh serunya ya. Kan seru main, kalau sama Ibu Menteri seru pelajaran. Oh gitu, nggak boleh bilang nggak seru ya, nanti kamu nggak jadi Duta Sanitasi 2012, dicabut nanti ya. Oke, kalau begitu ada lagi? Next, masih banyak Kak. Oh, oke. Ini baru-baru ini menyumbang buku bekas ke Taman Bacaan di Kendari. Iya. Next. Nah ini suasananya. Next. Ini pas pawai sanitasi keliling sekolah, event Sumpah Pemuda. Itu teman-teman OSIS yang berderet di belakang. Next. Next. Nah ini pas, jadi itu pakai papan tulisannya, ayo peduli sanitasi, jaga masa depan air, jalan keliling sekolah sambil teriak-teriak, ayo peduli sanitasi, gimana caranya, buang sampah, pisahkan, seperti itu. Lanjut. Ini penyuluhan dan kampanye ke TK-TK di Bogor. Menjelaskan ke anak-anak yang ini pertama kali saya mengadakan penyuluhan dan kampanye, jadi masih baru, ternyata kalau ke anak TK tuh masih kurang masuk. Makanya berikutnya ke anak SD. Lanjut. Ya ini membagikan poster. Lanjut. Ini penyuluhan dan kampanye ke SD di Ben Hill. Di situ ada anak-anaknya cukup tertarik dengan sanitasi. Menjelaskan mengenai 3R, terus kalau anak SD kadang-kadang masih belum tahu kalau organik, anorganik yang mana dimasukin kemana. Nah itu saya sedang menjelaskan. Ini plastik, terus masukinnya ke sampah organik atau anorganik. Lanjut. Iya, ini masih sama ya? Beda sekolah sih. Lanjut. Oh, oke. Nah, udah. Iya, tepuk tangan dong buat Ilona. Oke, kenapa Ilona duluan yang tampil supaya adik-adik di sini dapat gambaran. Kalau nanti adik-adik misalkan menang jadi Duta Sanitasi 2013, pekerjaannya nggak jauh beda dari Ilona. Tapi sebetulnya yang kita kejar adalah kreativitasnya. Oke, sekarang saya akan ke Bu Ratna. Ini yang perempuan-perempuan dulu memang pasti ya. Bu Ratna, kayaknya yang GIB, Gerakan Indonesia Berseri nih, yang barangkali mesti diterangkan lebih jauh buat anak-anak. Karena sebetulnya juga yang hadir tahun lalu masih belum terlalu kenal dengan GIB ini. Silakan Ibu. Apa kabar anak Indonesia? Apa kabar Duta Sanitasi? Luar biasa. Anak Indonesia? Anak Indonesia peduli sanitasi. Nah, terima kasih, tepuk tangan buat semua. Kelihatannya semua sudah berseri, makanya saya akan sedikit menjelaskan kepada anak-anakku semuanya. Mungkin pada waktu-waktu yang lalu sudah dapat juga penjelasan, tapi mungkin mohon waktu sedikit saja Pak ya, mengulang kembali apa itu Gerakan Indonesia Berseri. Jadi berserinya R-nya double. Berseri di sini adalah Indonesia yang bersih, sehat, ramah lingkungan, rapi dan indah. Kenapa kita sebutnya GIP? GIP ini adalah sebetulnya sudah dicanangkan oleh Presiden kita SBY tahun 2012 dan kita sebagai organisasi wanita SIKIP ingin bersama-sama organisasi wanita yang lain bersama-sama untuk menggelorakan atau ikut bersama-sama lebih mengangkat bahwa kita semua wanita Indonesia juga wajib untuk turut serta di dalam Gerakan Indonesia Berseri. Nah untuk itu karena kenapa anak-anak sekolah yang kita menjadi tujuan untuk mereka juga menerima hal untuk Gerakan Indonesia Berseri ini, karena kita tahu bahwa anak-anak di sini adalah agen perubahan atau agen pembangunan, di mana dengan mereka menyampaikan kepada teman sendiri atau lingkungan atau keluarganya ini menjadi tepat sasaran. Kita ingin semua tentunya bahwa apa yang dimaksud dengan Gerakan Indonesia Berseri ini tentunya ingin memotivasi seluruh masyarakat Indonesia, seluruh komponen bangsa
anak-anak kita semuanya untuk lebih peduli di dalam kebersihan lingkungannya agar lebih bersih dan sehat. Itu dari tujuan utama. Mengapa kita ke sekolah-sekolah itu tadi yang saya sampaikan, bahwa dimulai dari anak-anak ini lebih bisa diterima karena bagaimana kita merubah pola pikir itu lebih baik kalau mereka sejak dini. Jadi lebih mudah anak-anak menyampaikannya sesama teman bahwa perilaku itu harus dirubah. Perilaku menjadi yang lebih bersih dan sehat. Dan itu harus dimulai dari sejak dini. Dan dimulai dari diri sendiri, kemudian lingkungannya, kemudian keluarganya, dan otomatis bisa disampaikan ke masyarakat bahwa hidup dengan suasana atau lingkungan yang bersih, bebas dari sampah dan bau tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Tugas anak-anakku semua untuk menyampaikannya kepada masyarakat maupun teman-temannya. Dan pada kesempatan kali ini kita dari SIKIP akan mengadakan lomba slogan. Jadi anak-anak semuanya pada tanggal 25 besok SIKIP ingin mengajak anak-anak semua untuk membuat slogan. Slogannya terkait tentunya dengan gerakan Indonesia Berseri. Mungkin saya bisa kasih contoh sedikit. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan atau stop buang sampah, gitu ya. Stop buang sampah pada tempatnya ya. Maksudnya jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Nah itu dibuat dengan juga tidak hanya tulisan atau slogan, tetapi juga ada gambar atau gambar yang menunjang dari slogan tersebut. Begitu. Jadi mungkin saya akan sedikit sampaikan kepada anak-anak bahwa kita besok akan mengadakan lomba membuat slogan, dan itu kita beri waktunya tidak lama. Jadi hanya 1 jam. Untuk peralatan besok juga akan dibagikan. Jadi kriteria dari lomba slogan Gerakan Indonesia Berseri ini adalah kesesuaian dengan tema. Jadi temanya harus menyangkut Gerakan Indonesia Berseri, bersih, sehat, ramah lingkungan, rapi, dan indah. Misalnya dengan lingkungan yang sehat, hidup bahagia, misalnya seperti itu. Jadi terserah nanti anak-anak berkreasi. Di sini dibutuhkan memang kreativitas dari anak-anak semua. Kemudian kekuatan pesan yang disampaikan atau dibuat itu harus mengena terkait dengan Gerakan Indonesia Berseri. Jadi kekuatan dari pesan slogan yang disampaikan secara keseluruhan itu meliputi gaya bahasa jelas dan padat, mudah diingat. Jadi tidak perlu terlalu panjang, tetapi bahasanya mengena. Boleh bahasa dari daerahnya misalnya. Jadi bahasa setempat, misalnya kalau bahasa di sini bahasa Jawa misalnya, mungkin bisa gunakan bahasa Jawa, bahasa Papua boleh digunakan. Apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari itu bisa dituangkan di dalam pesan-pesan tersebut. Kemudian Pemenangnya cuma 1, Bu? Atau pemenangnya ini kita bagi juga wilayah barat dan timur, diikuti oleh juara 2 dan juara 3 yang tidak mengikuti nanti lomba untuk menjadi duta sanitasi. Jadi yang juara 2 dan juara 3 untuk bisa mengikuti lomba poster ini. Iya. Jadi lomba posternya kan besok ya, Bu? Ya. Tapi pikirnya boleh dari sekarang. Lomba slogan, lomba slogan bukan poster. Oke, slogannya itu kan besok. Tapi kamu bisa mikir dari sekarang, walaupun nanti cuma 1 jam, apa yang mau ditulis sudah dipikir dari sekarang. Jadi 1 jam besok itu tinggal menuliskan atau menggambarkan. Silakan ya adik-adik ya. Kemudian kreativitas. Tadi saya sampaikan sangat diperlukan di situ karena penampilan penulisan slogan yang menarik dilihat dan berbagai segi seperti pemilihan warna, backgroundnya, keterbacaan huruf.